Yeah. They was sleeping, they was snooze on me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I've been puberty. Rebellions in my blood, there ain't no. SMA Negeri 1 Bangorejo merupakan salah satu SMA negeri yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan merupakan satu-satunya SMA negeri yang ada di Kecamatan Bangorejo. SMA Negeri 1 Bangorejo terletak di Jalan Bayangkara nomor 67 Kebondalem, Bangorejo, Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik-baik saja kan ya? Nah, di era pandemi kali ini, kalian harus senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan area lingkungan kalian. Nah, di kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai fluidastatis. Sebelum saya membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, di sini pasti kalian pernah berenang, ya kan ya? Saat kalian berenang semakin dalam, kenapa sih tubuh kalian akan semakin sulit digerakkan? Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Itu karena adanya pengaruh tekanan. Untuk lebih jelasnya, akan kita bahas sebagai berikut. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu siswa mampu mengerti apa itu fluidastatis serta menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Fluidastatis. Ada yang tahu apa itu fluidastatis? Fluidastatis terdiri dari dua suku kata, yaitu fluida dan statis. Fluida yang berarti suatu zat yang dapat berubah bentuk sesuai dengan tempatnya, dan statis yang berarti diam. Subbab yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tekanan dan fluidastatis di ruang terbuka dan juga fluidastatis di ruangan tertutup. Kita masuk bagian yang pertama, yaitu tekanan. Tekanan di dalam fisika didefinisikan sebagai gaya per satu satuan luas, sehingga formula tekanan sebagai berikut. Di mana P sama dengan F per A, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A adalah luasan penampang dengan satuan meter persegi. Nah, di antara dua gambar ini, menurut kalian, manakah tekanan yang paling besar? Apakah seseorang yang memakai high heel atau kaki gajah? Ya, tekanan yang paling besar dimiliki oleh seseorang yang memakai high heel. Karena luasan penampang berbanding terbalik dengan tekanan. Apabila luasan penampangnya kecil, maka tekanannya akan besar. Nah, tekanan ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diaplikasikan sebagai seseorang yang memakai atribut sky, di mana dalam atribut sky tersebut memiliki luasan penampang yang besar, sehingga tekanannya kecil. Hal tersebut mengakibatkan pemain ski tidak terjatuh ke dalam salju. Yang kedua, kita masuk ke fluidastatis dalam ruangan terbuka. Nah, yang pertama kita masuk ke tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dalam fisika diartikan sebagai tekanan fluida yang diakibatkan oleh beratnya sendiri. Oleh karenanya, dari gambar berikut, menurut kalian, manakah tekanan yang paling besar? Nah, benar, tekanan yang paling besar dimiliki oleh fluida yang paling dasar. Kenapa?
Karena fluida yang paling dasar ini, dia menumpang berat fluida yang di atasnya serta udara yang ada di permukaan. Sedangkan tekanan yang paling kecil dimiliki oleh fluida yang ada di permukaan, karena dia hanya menampung udara saja. Oleh karena tekanan hidrostatis semakin dalam semakin besar, hal tersebut mengakibatkan seorang penyelam atau perenang apabila semakin dalam ia berenang, maka ia akan sulit bergerak karena tekanan di dasar air semakin besar. Yang kedua, kita masuk ke hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi bahwa jika suatu benda dimasukkan ke dalam fluida, benda tersebut akan mendapatkan gaya angkat atau gaya apung yang besarnya sebesar benda yang tercelup. Oleh karenanya, dalam hukum Archimedes ini terdapat 3 kejadian, di mana yang pertama adalah tenggelam, melayang, dan mengapung. Benda dikatakan tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Sedangkan benda yang dikatakan melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Dan apabila benda dikatakan terapung, hal tersebut karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Nah, oleh karenanya hukum Archimedes ini dapat diformulasikan sebagai berikut, di mana P sama dengan Rho dikali G dikali V. V di sini adalah volume dan Rho adalah massa jenis, sedangkan G adalah gravitasi. Nah, hukum Archimedes ini dalam kehidupan sehari-hari diaplikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah hidrometer, balon udara, kapal laut, dan kapal selam. Hukum Archimedes di dalam balon udara digunakan saat balon udara tersebut ingin naik dan ingin turun. Di mana saat balon udara tersebut ingin naik, maka balon udara tersebut diisi dengan gas yang massa jenisnya ringan ataupun menyalakan api yang ada di dalam balon udara tersebut. Api yang ada di dalam balon udara tersebut mengakibatkan massa jenis udara di dalam balon udara lebih kecil daripada massa jenis udara di luar balon udara. Hal tersebut mengakibatkan balon udara dapat naik ataupun dapat terbang. Nah, saat balon udara ingin turun, maka api yang ada di dalam balon udara tersebut dikecilkan dan dimatikan. Kemudian menurunkan pemberat sehingga balon udara tersebut dapat turun ke bumi. Yang kedua yaitu kapal selam. Di dalam tubuh kapal selam memiliki katup-katup, di mana saat kapal selam ingin masuk ke dalam perairan, dia akan membukakan katup yang ada di tubuh kapal selam tersebut, kemudian diisi oleh air. Nah, hal tersebut mengakibatkan massa jenis kapal selam lebih berat dibandingkan dengan massa jenis lautan. Hal tersebut mengakibatkan kapal selam dapat masuk atau menyelam. Nah, apabila kapal selam tersebut ingin naik ke permukaan, maka dia tinggal membukakan katup-katup tersebut, kemudian diisi oleh udara. Hal tersebut mengakibatkan massa jenis kapal selam lebih ringan dibandingkan massa jenis lautan. Hal ini mengakibatkan kapal selam dapat naik ke permukaan. Nah, yang terakhir kita masuk ke dalam fluida statis di ruangan tertutup. Hukum Pascal. Hukum Pascal didefinisikan sebagai tekanan yang diberikan oleh zat cair pada ruangan tertutup. Sehingga formula dari hukum Pascal tersebut dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, salah satu contoh hukum Pascal yaitu dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik mempunyai 2 luasan penampang yang berbeda. Namun, tekanan di antara 2 penampang ini tetap sama. Sehingga, apabila dongkrak hidrolik di luasan penampang yang besar mengangkat beban yang berat, maka gaya yang diberikan ke luasan penampang kecil adalah sedikit. Karena P1 sama dengan P2. Sehingga F2 atau gaya pada luasan penampang yang kecil sama dengan luasan penampang yang besar per luasan penampang yang kecil atau A2 per A1 dikalikan dengan gaya pada
luasan penampang yang kecil atau F1. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in Cuba.